Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam Slingsur lovers. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Oke, kemarin sempet gua bahas bro. Sebelum kita mengenal jauh tentang ketapel, kita bahas dulu dari mana sih sejarah ketapel itu. Soalnya banyak nih bukan pengklaiman ya, mungkin dari teman-teman mungkin pernah dengar bahwa ketapel ini dari daerah ini, Nah, kita coba bahas di sini. Jadi sejarah ketapel itu awalnya dulu itu dari bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani dulu namanya katapult, di mana kata itu artinya bawah ya. Pulu itu artinya melemparkan. Jadi pada tahun 300 sebelum Masehi itu bangsa Yunani yang menemukan ketapel. Selama bertahun-tahun ketapel itu didesain dan dikembangkan secara terus-menerus nih dari bangsa Yunani. Nah, sehingga tentara-tentara seluruh dunia itu sering sekali menggunakannya sebagai senjata untuk melumpuhkan lawan dari jarak jauh. Sehingga ketika perang pada awal tahun 399 sebelum Masehi, itu sudah banyak tuh yang mulai menggunakan ketapel sendiri sebagai senjata. Nah, kita juga pernah nih saking penasarannya itu mencoba mewawancarai lah, kita pergi ke dinas kebudayaan. Alhamdulillah saat itu kita berdiskusi dengan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, yaitu Bapak Iwan Henry Wardana. Mungkin teman-teman kalau penasaran silakan kunjungi kontennya di channel OHM ya. Nah, jadi begini, ketapel itu pada zaman dahulu itu sering disebut sebagai umban. Jadi pada zaman perjanjian lama itu dulu disebutnya umban. Jadi benda ini sendiri terdapat, teman-teman mungkin pernah dengar juga tuh dalam kisah Nabi Daud melawan pasukan tentara Jalut gitu. Jadi ketapel inilah yang menjadi salah satu senjata yang sangat mematikan di era dunia kuno gitu ya. Nah, diketahui juga saat itu suku Benyamin itu memiliki 700 orang bertangan kidal. Nah, mereka itu jago-jago semua untuk bermain umban atau katapult ini. Sampai sangat akurat dan tidak pernah meleset dengan target sehelai rambut pun gitu. Jadi bahkan orang-orang Israel juga menggunakan batu dan umban untuk berperang. Nah, teman-teman juga mungkin kemarin sempat melihat pas zaman saudara kita Palestina berperang juga ada yang menggunakan itu. Jadi katapel zaman dahulu itu modelnya kayak tali panjang, ada kantong peluru, jadi diputar, dilempar seperti itu. Jadi seperti itu sampai di teman-teman saudara-saudara kita di Palestina juga kemarin masih menggunakan itu. Nah, di dalam penggalian di situs Hirbet El Makatir ada sekitar 16 km sebelah utara Yerusalem itu banyak ditemukan peninggalan sejarah yaitu berbentuk batu-batu umban. Jadi banyak tuh di semua tempat itu tuh peninggalannya ada batu-batu katapult ini. Nah, kepala tim penggalian Dr. Brian Wood itu melaporkan bahwa pada penggalian ketiga ia menemukan hampir 3 lusin batu umban, berarti sekitar 36. Itu berbentuk kasar. Nah, sedangkan diameternya sendiri itu 2 inci lebih besar dibandingkan bola tenis. Tuh, bola tenis. Kebayang nggak kalau kena? Nah, terus beratnya itu sekitar 9 ons. Nah, kala itu juga
pasukan Romawi dan Yunani itu juga menggunakan batu umban seukuran bola golf, berarti sudah agak mengecil ya. Jadi intinya pada zaman dahulu itu ketapel itu dipakai untuk perang seperti itu. Nah, ketapel itu kebanyakan juga dibuat dari kulit atau anyaman benang wool dengan sebuah kantong di tengahnya untuk meletakkan batu. Ya, jadi pelurunya saat itu tuh masih batu-batu kasar. Nah, logikanya semakin panjang tali ketapelnya, maka akan semakin panjang pula jarak lemparannya gitu. Nah, dilansir juga nih Bor, dari berbagai sumber, ketapel jarak jauh sendiri itu memiliki panjang sekitar 3 kaki. Berarti panjang tali sekitar 3 kaki. Nah, kala itu pasukan ringan yang terdiri dari pemanah, ketapel tangan, dan pelempar tombak itu bertugas untuk membuka serangan dengan menghujani musuh. Jadi pada zaman dahulu tuh perang itu tuh serangan pertamanya pakai ini dulu nih, si pemanah, ketapel tangan, dan pelempar tombak gitu. Nah, dan yang sangat keren itu ketapel ini nih spesialisnya untuk di jarak jauh pada zaman dahulu itu. Nah, panah sendiri itu masuknya di jarak menengah. Nah, sedangkan tombak itu untuk jarak yang sudah agak dekat. Nah, tak hanya itu juga, mereka juga itu bertugas dalam melindungi pasukan berpedang. Jadi barisan terdepan itu pasukan pedang. Berdasarkan catatan di sebuah dokumen perang, pasukan panah itu dilatih untuk membidik target sejauh 175 meter. Nah, sedangkan ketapel ini dilatih untuk membidik sejauh 375 meter dengan kecepatan lemparan mencapai 90 km per jam. Gokil nggak Bor? Tapi ini memang logik sih, soalnya mungkin teman-teman kalau penasaran silahkan kunjungi kontennya Mas Widi Samson. Itu beliau pernah eksperimen loh, eksperimen menembak balon. Itu dia ada tuh dari pagi sampai sore itu dia eksperimen berapa sih jarak akurasi dari sebuah ketapel. Itu beliau dengan rekor saat ini beliau mengenai target di 105 meter atau 115 meter gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman penasaran silahkan cari di channelnya Mas Widi Samson. Nah, selanjutnya ada seorang penulis Romawi dan ia juga mengatakan bahwa prajurit yang mengenakan baju pelindung itu sendiri itu sudah pada zaman dulu kan, baju-baju pelindung itu berlapisnya kan kulit tuh. Nah, dia itu lebih takut dengan serangan ketapel ini daripada serangan panah gitu. Berarti kan sangat berbahaya gitu kan. Nah, gini, setelah itu seiringnya perkembangan zaman, ketapel itu tuh mulailah ada perubahan-perubahan seperti itu. Jadi sudah mulai menjadi sebuah permainan tradisional yang seru dan asik seperti itu. Nah, kenapa menjadi sebuah permainan gitu kan? Karena berdasarkan riset bahwa permainan ketapel itu sendiri itu banyak manfaatnya. Yang pasti yang pertama itu melatih fokus, kedua melatih konsentrasi, dan ketiga itu mengembangkan kecerdasan intelektual, dan keempat itu mengembangkan kecerdasan emosional. Nah, khususnya untuk anak-anak ini mampu mengembangkan daya kreativitas nih pada anak. Jadi makanya sangat disarankan dan dianjurkan kita mengontrol atau mengajak anak-anak ini, ketimbang lebih banyak membuang waktu di bermain gadget, ini ada permainan asik di ketapel. Karena itu tadi bisa mengembangkan daya kreativitas gitu kan. Nah,
Untuk di Indonesia sendiri bagaimana sih perkembangannya seperti itu. Nah, kita ulas nih tadi di era sebelum Masehi pada zaman era kuno dan sekarang masuk di kita membahasnya di Indonesia sendiri. Di Indonesia di tahun 1900 sampai 1980 itu ketapel sendiri itu sudah mengalami perubahan. Nah, perubahannya juga ketapel itu digunakan pada saat itu untuk sebagai alat tradisional dan alat untuk berburu. Nah, jadi di tahun 1980-an sampai 1900 sampai 1980 itu sebagai alat berburu dan alat tradisional. Nah, teruslah mungkin teman-teman yang mengalami mungkin saat itu kan dipakai buat kita ngambil buah, nembakin burung seperti itu. Tapi untuk saat ini tidak dianjurkan ya untuk nembak atau berburu, terkecuali itu hama dan untuk dikonsumsi seperti itu. Masuklah di tahun 2016. Nah, di seluruh dunia itu sudah mulai ramai mensosialisasikan ketapel ini sebagai olahraga. Nah, di Indonesia mulailah ada beberapa orang yang mempopulerkannya di tahun 2016 karena mendapatkan informasi atau influence juga dari dan mengadopsi ini dari UK, dari Spanyol, Italia, Meksiko, Thailand, dan China seperti itu. Nah, di tahun 2018 nah itu mulai ada komunitas-komunitas yang semakin banyak dan saat itu juga mulai ada juga pertandingan-pertandingan kecil ketapel ini. Nah, sehingga terus bertransformasi sampai di tahun sekarang 2022. Nah, 2022 ini olahraga sudah sangat populer. Ada kurang lebih sekitar berdasarkan risetnya kita ya di media sosial ada kurang lebih 20.000 penggiat, 20.000 lebih lah penggiat ketapel, mulai itu dari pemainnya sendiri, penembak ketapelnya sendiri, atau pembuat ketapelnya atau pengrajinnya. Nah, jadi atau memang pedagang seperti itu. Nah, jadi di 2022 ini juga sudah banyak nih transformasinya dan salah satunya ketapel ini sudah mulai ada di bawah naungan organisasi yang di bawah Komite Rekreasi Masyarakat seperti itu. Nah, nanti kita akan membahas nih nanti di konten selanjutnya apa sih komite olahraga dan apa saja komite olahraga yang ada di Indonesia ini yang menaungi olahraga. Soalnya ada banyak nih, ada 3 nih. Nanti kita akan ulas ini di konten selanjutnya. Nah, masih balik di transformasi ketapel, terjadilah ada modernisasi dari ketapel sehingga ketapel itu ada 2 jenis yang berbeda, mulai dari ketapel tradisional dan ketapel modern atau universal. Nah, kita akan ulas nih ketapel tradisional. Ketapel tradisional itu ketapel yang masih mempertahankan tradisi kebudayaan serta keaslian dari sisi peralatan, bentuk, dan target yang dipertandingkan. Nah, untuk di sisi peralatannya itu masih menggunakan cabang batang pohon yang bentuknya Y. Kalau biasa didengar cagak pohon jambu seperti cagak pohon sawo yang dipakai. Nah, itu yang tradisional itu masih mempertahankan yang tadi di era 1900-an sampai 1980 itu tadi, yang masih menggunakan karet ban dalam sepeda ya, karet
pentilnya seperti itu. Dan saat itu juga pelurunya itu masih menggunakan peluru dari tanah liat seperti itu. Nah di tahun ini atau di 2 tahun belakang ini sudah mulai nih ada pertandingan yang di kategori tradisional atau klasik. Nah di pertandingan itu apa yang ditembak seperti itu kan. Nah yang ditembak itu kaleng seperti itu, kaleng-kaleng dari minuman lah gitu kan. Nah terus untuk di ketapel modern itu bedanya. Nah ketapel modern itu dari awalnya memang mempertahankan bentuk Y itu tetap ada. Yang membedakan itu dari bentuk variasinya gitu kan, bentuk variasinya dan materialnya serta karetnya, pelurunya dan targetnya gitu. Oke, kita ulas juga untuk di material. Nah materialnya ini nih banyak nih varian yang berkembang sekarang, mulai dari resin, mulai dari kombinasi resin dengan bahan-bahan tekstil itu jadinya mikarta seperti itu. Dan sebenarnya mikarta pun juga sebenarnya itu nama, bukan nama barangnya sih ya, kalau setahu saya itu nama merek ya sebenarnya. Jadi ada yang bahannya dari G10 itu bahan-bahan untuk di pesawat, ada yang bahannya dari dural, ada yang dari akrilik dan dari kombinasi kayu seperti itu. Jadi variannya sudah sangat banyak gitu kan. Nah untuk karet sendiri, karet yang digunakan sekarang ini sudah ada karet khusus. Nah teman-teman tuh sudah tahu belum nih Bor, kalau karet ketapel itu pertama kali itu dari karet apaan? Nah di sini gue jawab nih. Karet ketapel itu pada pertamanya itu karet dari olahraga yoga. Karet olahraga yoga yang untuk biasa untuk stretching seperti itu. Nah itu dipotong-potong dan jadilah untuk karet dari ketapel ini. Nah tapi seiring perkembangan zaman mulai ada nih yang khusus memproduksi karet ketapel dengan perbedaan kadar lateknya, kadar karetnya yang memang khusus diciptakan untuk ketapel ini sendiri. Lalu peluru yang digunakan saat ini yang beredar di Indonesia itu menggunakan GO3 atau bisa disebut steel ball atau bisa disebut juga biji lahar seperti itu. Nah inilah yang digunakan untuk di ketapel modern. Berapa sih ukurannya? Ukuran yang saat ini ada di ukuran 6 mili sampai 8 mili untuk di Indonesia. Nah lalu untuk targetnya sendiri yang dipertandingkan di olahraga, di pertandingan-pertandingan yang ada di Indonesia itu menggunakan, ada targetnya menggunakan spinner tunggal. Spinner tunggal itu adalah target yang ketika ditembak itu dia berputar, itu spinner gitu. Dan ada lagi yang namanya targetnya multi target knockdown. Jadi ada target yang 5 varian ukuran berbeda, ketika ditembak dia akan terjatuh. Dan ada lagi yang menggunakan targetnya itu paper target seperti panahan, menembak, ya olahraga targeting lainnya lah. Nah, jadi gitu. Nah sekarang ini nih sudah sangat banyak event ketapel, sudah sangat banyak juga penggiatnya dan dan saya yakin itu bakal terus bertambah dan terus bertambah seperti itu. Jadi gitu. Nah mungkin inilah konten yang sekarang kita bahas tentang sejarah mulai dari sebelum Masehi sampai di tahun 2022. Nah, untuk sebelum kita memasuki besok konten selanjutnya, mungkin kita bisa mengulas tentang komite olahraga yang membawahi aktivitas olahraga di Indonesia ini ada ada berapa macam seperti itu, ada berapa jenis seperti itu kan. Nah itu juga seru nanti kita bahas. Baru nanti kita akan juga membahas tentang jenis-jenis dari ketapel. Oke Bor?
mungkin itu aja yang bisa disampaikan untuk di konten kali ini. Semoga tetap semangat. Salam Slingshot Lovers, bukan bicara kiri, bukan bicara kanan, bicarakan tentang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.